Hari ini kita akan menyaksikan cerita tentang seorang anak laki-laki, anak dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel, di mana ia memiliki 11 saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan. Ia adalah Yusuf. Kala itu ayahnya sangat mengasihi dia. Yusuf adalah anak kesayangannya. Bahkan semua perhatian, kasih sayang dan materi yang berlebih diberikan ayahnya kepada Yusuf. Bahkan sang ayah memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Semua yang terbaik diberikan kepadanya. Hal inilah yang membuat saudara-saudaranya iri hati dan membenci Yusuf. Apalagi saat itu Yusuf pernah bermimpi bahwa berkas gandum dari saudara-saudaranya tunduk menyembah dan mengelilingi berkas yang dimiliki oleh Yusuf yang saat itu berdiri tegak. Mendengar mimpi itu, saudara-saudaranya menjadi semakin membenci Yusuf karena mereka berpikir bahwa Yusuf hanya ingin menguasai mereka dan menjadikan mereka rendah di mata orang tuanya. Karena itulah mereka merencanakan satu rencana yang jahat. Mereka ingin menyingkirkan Yusuf. Mereka menyusun strategi untuk membunuh Yusuf. Namun kakak tertuanya yang bernama Ruben menghalangi rencana mereka. Ruben merasa bahwa bila Yusuf mati, ayahnya pastilah akan merasa sangat sedih. Oleh sebab itu, mereka mengganti rencana mereka. Mereka hanya memasukkan Yusuf ke dalam sumur tua yang sudah tidak ada airnya. Kemudian mereka menjual Yusuf sebagai budak di Mesir. Bagaimana cerita selanjutnya akan kehidupan Yusuf dan petualangan Yusuf selama di Mesir? Mari kita saksikan bersama-sama. Saat itu yang sedang berkuasa di Mesir adalah Raja Firaun. Pada suatu malam bermimpilah raja. Dia bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk badannya lalu memakan rumput yang ada di tepi sungai Nil. Kemudian ada 2 ekor lembu lainnya yang keluar dari sungai Nil itu juga, tapi badannya kurus. Lembu-lembu yang kurus itu memakan lembu-lembu yang gemuk, lalu terbangunlah Firaun. Kemudian raja tertidur lagi dan bermimpi untuk kedua kalinya. Dalam tidurnya kali ini raja bermimpi tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang padat isinya dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang berisi padat dan baik tadi. Lalu terjagalah lagi raja. Raja Firaun gelisah memikirkan mimpi-mimpinya tadi. Hari-harinya semakin tidak nyaman dalam beraktivitas karena memikirkan mimpinya tersebut. Raja sangat penasaran ingin tahu apakah arti dari mimpinya itu. Kemudian Raja Firaun memerintahkan pegawai istananya untuk mengumumkan dan memanggil semua orang pintar yang ada di kerajaannya untuk mengartikan mimpinya tersebut. Sudah banyak orang pintar dan ahli penafsir mimpi yang ada di negeri itu, yang datang kepada raja untuk mengartikan mimpinya. Akan tetapi mereka tidak ada satupun yang dapat mengartikannya. Raja semakin gusar dan uring-uringan. Hal itu membuat suasana lingkungan kerajaan menjadi tidak nyaman karena rajanya baper. Melihat hal tersebut, kepala juru minuman kerajaan yang dahulu saat dipenjara bersama dengan Yusuf pernah bermimpi, yang kemudian mimpinya itu diartikan oleh Yusuf. Dan hasilnya, mimpi yang diartikan oleh Yusuf itu benar-benar terjadi dalam hidupnya. Dengan demikian, juru minuman itu teringat kembali kepada Yusuf dan menceritakan hal itu kepada Raja Firaun. Dan raja pun sangat antusias ingin memanggil Yusuf untuk menghadap raja.
Walaupun di dalam penjara, Yusuf tetap percaya bahwa rencana Tuhan untuk menjadikan Yusuf sebagai pemimpin yang akan terwujud. Yusuf tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yusuf tetap rajin berdoa, bahkan Yusuf selalu melakukan perintah Tuhan dengan hidup kudus, bersabar, tekun, dan taat akan semua yang dipercayakan kepadanya, walaupun ia harus menderita dalam penjara. Hal ini yang menjadikan Yusuf penuh hikmat, karena Yusuf selalu dekat dengan Tuhan. Hikmat dari Tuhanlah yang membuat Yusuf mampu mengartikan mimpi dari juru minuman. Karena hikmat yang dimiliki Yusuf itulah, maka Raja Firaun memanggil Yusuf agar dapat mengartikan kedua mimpinya tersebut. Yusuf pun akhirnya menghadap Raja Firaun untuk memberitahukan kepada raja arti mimpinya itu. Kedua mimpi raja itu artinya adalah 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang baik. Itu artinya 7 tahun kelimpahan. Dan 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang buruk adalah 7 tahun kelaparan. Maksud dari mimpi itu adalah Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan Allah. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu membuat negeri ini menjadi kurus dan kering. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini. Karena sangat hebatlah kelaparan itu. Karena sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku raja, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah Raja Firaun mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas bangsa Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dan tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan dibawa kuasa tuanku Firaun. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Demikian mimpi Raja Firaun yang diartikan oleh Yusuf beserta dengan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Setelah Yusuf mengartikan mimpi raja dan memberikan cara serta jalan keluar dalam menghadapi masalah tersebut, kemudian raja memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk bekerja mengatur persediaan pangan bagi kerajaan dan bangsa Mesir. Yusuf sangat menghargai setiap kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Raja Firaun kepadanya. Dia bekerja dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Tidak ada sedikit pun ia bermalas-malasan atas apa yang sudah dicapainya. Meskipun Yusuf harus bekerja keras, setiap sebelum melakukan pekerjaan, ia selalu mengawalinya dengan berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan dan meminta pernyataan Tuhan agar apa yang dilakukan selalu berhasil dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Yusuf sangat setia kepada Raja Firaun. Setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya selalu menyelesaikan dengan baik dan memuaskan raja serta menguntungkan raja. Raja pun menjadi senang dan semua yang dikerjakan Yusuf. Hal itu membuat raja semakin percaya kepada Yusuf dan mengasihinya. Raja Firaun melihat semua atas apa yang dikerjakan Yusuf. Yusuf bekerja dengan tekun, bertanggung jawab, dan jujur. Raja sangat puas akan setiap hasil kerja dari Yusuf. Karena hikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada Yusuf, maka Mesir terbebas dari masalah kelaparan. Saat di mana-mana tidak ada makanan, namun di Mesir masih ada makanan, bahkan berlimpah hasil tanahnya. Hal itu membuat hati raja semakin mengasihi Yusuf.
Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Raja Firaun. Walaupun Yusuf menjadi orang kepercayaan raja, dia tidak sombong, tetapi dia selalu berdoa dan semakin dekat dengan Tuhan. Dia melakukan setiap apa yang Tuhan katakan kepadanya. Saat Yusuf merasa berkelimpahan, dia selalu teringat akan saudara-saudaranya dan ayahnya yang berada di tanah Israel yang juga mengalami masa kekeringan, sehingga tidak ada ladang yang menghasilkan makanan. Pastilah saudara-saudara Yusuf dan ayahnya juga mengalami kelaparan. Yusuf sangat sedih melihat semua ini. Yusuf tidak berdaya berbuat apa. Hanya berdoalah yang bisa dia lakukan. Yusuf yakin dan percaya pasti suatu hari nanti Tuhan akan mempertemukan dia bersama dengan saudara-saudaranya dan ayahnya yang sangat dia kasihi. Dia sangat merindukan hal ini. Walau melalui itu semua, Yusuf tidak pernah menyerah. Ia terus berdoa meminta kepada Tuhan agar ia dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya, bahkan dengan ayahnya. Karena imannya yang besar, ketekunannya, kesetiaannya, dan kesabarannya dalam menantikan jawaban atas setiap doa yang dia naikkan, maka Tuhan mengabulkan setiap doanya. Dengan adanya bencana kelaparan yang harus dialami oleh semua daerah, hal ini jugalah yang ternyata membawa saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Mereka berjalan menuju Mesir untuk membeli bahan makanan. Namun Tuhan mempertemukan mereka dengan banyak jalan cerita yang tidak mudah dipahami. Namun Yusuf tidak pernah sakit hati dan dendam atas perbuatan yang saudara-saudaranya sudah lakukan kepada dia. Yusuf justru sangat mengasihi mereka, bahkan terlebih mengasihi ayahnya. Yusuf menerima itu semua dengan hati yang tulus dan tidak menaruh dendam sedikit pun terhadap mereka. Akhirnya, seluruh sanak saudara Yusuf yang ada di Israel dibawa ke Mesir agar mereka tidak kelaparan. Bahkan Raja Firaun pun dengan sukacita dan membuka hatinya memberikan tempat tinggal untuk mereka agar mereka bisa hidup bahagia, sejahtera di Mesir.